Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman Part 2. Tolong bantu kami dalam membesarkan channel ini dengan cara klik like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya. Karena semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sejarah singkat Kekaisaran Ottoman dari awal berdiri sampai runtuh. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik mengenai Kekaisaran Ottoman. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman merupakan salah satu kerajaan besar dan fenomenal dalam sejarah. Kekaisaran Ottoman, selain organisasi politik terkuat di masanya, Utsmani juga telah meninggalkan banyak pengaruh di seluruh dunia. Berikut ini beberapa fakta yang dijelaskan secara singkat mengenai Ottoman. Pendiri Kesultanan Ottoman, Sultan Osman Gazi, yang mendirikan Kesultanan Ottoman pada tahun 1299, berawal dari beylik-beylik kecil hingga berkembang menjadi sebuah kerajaan. Raja yang dikenal sebagai Osman I ini memperluas kerajaannya sampai ke beberapa wilayah sekitarnya. Sepeninggalnya, keturunannya menggunakan namanya sebagai nama dinasti dan negaranya. Dalam bahasa Arab dan Indonesia, Sultanan tersebut dieja menjadi Utsmani atau Utsmaniyah, sedangkan ejaan barat menjadi Ottoman. Menaklukkan Konstantinopel. Sejak berdirinya Ottoman, kerajaan ini terus berkembang yang kekuasaannya meliputi Anatolia di Asia dan sebagian wilayah Balkan di Eropa, dengan menyisakan Konstantinopel yang masih dikuasai Bizantium. Hingga pada tahun 1453, Sultan Mehmed II atau dikenal dengan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Sejak itu, Ottoman menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling disegani di dunia. Penamaan Istanbul. Setelah penaklukan Konstantinopel, nama Istanbul untuk wilayah Konstantinopel tersebut dipakai secara tidak resmi dan menjadi pusat pemerintahan Ottoman. Bahkan, nama Istanbul tersebut dipakai selama hampir 500 tahun. Pada tahun 1923, setelah Perang Kemerdekaan Turki, Ankara menggantikan kota ini sebagai ibu kota Republik Turki yang baru dibentuk. Kemudian, pada 28 Maret 1930, nama Istanbul secara resmi digunakan. Zaman keemasan Ottoman di bawah Raja Sulaiman. Puncak masa kejayaan kerajaan Ottoman saat berada di bawah pemerintahan Raja Sulaiman yang memerintah dari tahun 1520 sampai 1566. Penaklukan yang dilakukan Sulaiman menyebabkan kesultanan menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, dan Baghdad, hingga sebagian besar provinsi di Balkan hingga mencapai wilayah Kroasia dan Austria saat ini serta sebagian besar Afrika Utara. Toleransi agama. Agama kerajaan Ottoman adalah Islam, namun mereka tidak memaksa orang-orang yang wilayahnya ditaklukkan untuk pindah agama. Bagi yang beragama Kristen maupun agama lainnya tetap bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ekonomi kerajaan Ottoman. Bukan hanya memiliki kekuatan militer dan politik yang kuat, Ottoman pun maju dalam perdagangan. Letak Istanbul yang berada di persimpangan antara Eropa, Afrika, dan Asia membuatnya sangat strategis, sehingga sektor perdagangan pun menjadi maju. Barang yang diperdagangkan seperti sutra, porselen, rempah-rempah, dan lainnya. Kota yang terkenal saat itu sebagai pusat perdagangan kain sutra adalah Bursa. Kota ini berada di barat laut Anatolia dan kini merupakan kota terpadat keempat di Turki. Pasukan elit Janissary. Janissary adalah angkatan bersenjata elit Kekaisaran Ottoman yang paling ditakuti di Eropa dan sekitarnya selama berabad-abad.
Pasukan ini didirikan pada Kesultanan yang kedua, yaitu Orkan. Dari tahun 1327-an hingga ke tahun 1360, sistem perekrutan dilakukan melalui sistem Islami. Kisah Yadisari dimulai sebagai sekelompok elit budak yang terdiri dari anak-anak lelaki Kristen yang diambil oleh kesultanan atau dipersembahkan oleh keluarganya agar diberi kehidupan mulia dan kemudian masuk Islam, yang dikenal dengan sistem Devshirme. Berbeda dengan budak seperti umumnya, mereka dibayar secara teratur. Janissary boleh menikah dan terlibat dalam perdagangan, namun mereka diharapkan mempunyai loyalitas penuh kepada sultan. Janissary dikenal terutama karena kemampuan memanahnya. Namun, pada abad ke-16, mereka juga menjadi penembak tangguh. Namun, pada abad ke-17, karena peningkatan kebutuhan akan pasukan Utsmaniyah secara drastis, maka kebijakan rekrutmen korps yang awalnya ketat menjadi longgar. Warga sipil berkesempatan menjadi janissary demi mendapatkan manfaat peningkatan status sosial ekonomi. Akibatnya, pasukan ini secara bertahap kehilangan karakter militernya. Menjalani proses yang digambarkan secara sipilisasi, Korps Janissary dihapuskan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1826 setelah 135.000 janissary memberontak terhadap Sultan. Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, ada 6.000 janissary lebih yang dieksekusi. Kekalahan di pertempuran Wina. Wina, ibu kota Austria, selama 2 bulan dikepung oleh tentara Ottoman dan kemenangan sudah hampir jatuh ke tangan mereka. Pasukan Austria dari dinasti Habsburg sejumlah 50.000 orang dan sekutu mereka yang dipimpin Charles IV, 7.000 tentara pimpinan Jans III Sobieski, Raja Persemakmuran Polandia Lituania, melawan pasukan Ottoman pimpinan Wazir Merzifon Kara Mustafa Pasha yang berjumlah sekitar 300.000 orang. Meskipun sejumlah besar diantaranya tidak ikut bertempur, pengepungannya sendiri dimulai pada 14 Juli 1683 dan pertempuran utamanya terjadi pada 12 September 1683 hingga Ottoman bisa dilawan dan terpaksa mundur dari medan pertempuran. Sepanjang 16 tahun setelah pertempuran ini, para kaum Habsburg dari Austria dan sekutu mereka bergerak merebut dan mendominasi wilayah selatan Hungaria dan Transilvania dari kerajaan Ottoman. Pengaruh Ottoman semakin kecil sampai pada tahun 1923 hingga hilang sama sekali. Upaya modernisasi dan disintegrasi. Semakin melemahnya kekuatan Ottoman membuat pemerintahnya merasa perlu bebenah hingga masa Sultan Abdul Hamid II membuat terobosan. Selain reformasi dalam birokrasi, proyek-proyek seperti pembangunan dan pengembangan jalur kereta api Rumelia, jalur kereta api Anatolia, jalur kereta api Baghdad dan jalur kereta api Hejaz, serta pembangunan berbagai jembatan dan kabel telegraf dilaksanakan. Tetapi kondisi saat itu sedang dihadapkan dengan disintegrasi Kesultanan Utsmaniyah dan Balkan, pemberontakan di berbagai wilayah Utsmaniyah, dan kegagalan perang melawan Kekaisaran Rusia, hingga digulingkan pada 27 April 1909 dan dicopot melalui kudeta militer sekaligus dipaksa untuk mengumumkan sistem pemerintahan perwakilan dan membentuk parlemen untuk yang kedua kalinya. Abdul Hamid II diasingkan ke Tesalonika, Yunani. Runtuhnya Ottoman. Kerajaan Ottoman mulai mengalami kemunduran di akhir tahun 1600-an. Ketika itu, Ottoman menghadapi persaingan dengan India dan Eropa. Tentara Kesultanan Ottoman bergabung ke medan Perang Dunia I sejak 1914 pada masa Mehmed V dalam koalisi Blok Sentral bersama Jerman dan Austria-Hongaria. Blok Sentral ini kalah pada Oktober 1918 dan sebagian wilayah kekuasaan Kesultanan Ottoman dibagi untuk diduduki Inggris, Prancis, Yunani, dan Rusia. Saat itu wilayah Turki semakin sempit hingga ditunjuklah Mustafa Kemal Atatürk
untuk mempertahankan wilayah yang tersisa. Hingga akhirnya pasukan Yunani yang didukung Inggris berhasil dipukul mundur, dan wilayah Turki saat itu adalah wilayah Turki yang modern hingga saat ini. Kesultanan Ottoman berakhir secara resmi pada 1922 dan pada 29 Oktober 1923 dijadikan sebagai negara republik oleh perwira militer bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dalam kepemimpinannya, Turki bereformasi dengan cepat menjadi negara yang sekuler dan cenderung mengadopsi nilai-nilai kebarat-baratan, bahkan lafaz adzan saja diubah menjadi bahasa Turki. Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrımın elçisidir Muhammed. Haydi namaza, haydi namaza, haydi felaha, haydi felaha. Uykudan namaz daha Itulah perjalanan panjang Kekaisaran Ottoman, salah satu kerajaan besar yang pernah ada dengan wilayah kekuasaan membentang dari Eropa, Asia Barat hingga ke Afrika Utara. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.